data yang kita bahas juga berkaitan dengan ukuran perusahaan data tunggal. Nah, untuk itu sebelum memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pagi ini, satu orang memimpin kita dalam doa. Tarik nafas lewat hidung, buang dalam mulut. Ulangi satu kali lagi. Ulangi lagi satu kali. Bagaimana perasaan kalian? Tenang. Sudah tenang? Sudah tenang? Senyaman? Sudah. Kalau sudah nyaman, hatinya sudah nyaman untuk belajar. Sekarang lihat di sekeliling. Kalau masih ada sampah yang belum dibersihkan, lihat dan bersihkan. Sudah kok? Semua bersih? Semua sudah bersih? Sudah. Baik. Siapa yang belajar capaian pembelajaran kita, elemennya tentang analisis dan peluang pada fase E, materi statistik, melanjutkan pemahaman bagaimana menghitung ukuran pemusatan sederhana, baik itu min, modus, dan median data tunggal yang sudah dipelajari pilihan. Lalu kalau kamu tidak ikut memilih, tapi kalian menonton di berita, misalnya di televisi. Nah, presentasi suara itu misalnya dalam pemilihan presiden. Nah, kita sudah tahu presentasi suara bahwa yang unggul itu pasangan. Jadi rata-rata hitung atau min dari data yang diberikan ini nilainya adalah 6. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Oke. Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman berkaitan dengan yang dia alami dalam kehidupan sehari-hari, atau yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan min atau rata-rata hitung. Misalnya di rumah ada kakak atau bapak yang kerja di kantor desa, kemudian dia pakai ilmu statistik atau min itu sendiri untuk cari apa begitu. Ada yang punya pengalaman ini? Siapa yang mau berbagi pengalaman berkaitan dengan min? Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya apa begitu? Ada yang sudah pernah coba hitung rata-rata umur dalam rumah? Ada yang sudah pernah coba hitung? Siapa yang pernah coba hitung kira-kira di dalam rumah ini, kami dalam rumah ini rata-rata umurnya berapa? Ada yang sudah pernah hitung? Siapa yang mau hitung sekarang? Dia punya dalam rumah, tahu bapak, mama punya umur, kemudian kakak dan adik. Kita mau punya berapa? Dibagi dengan jumlah anggota keluarga semua. Kakak adik jumlah 8, berarti tambah dengan bapak dan mama 10. Jadi hitung jumlah itu 10 orang dibagi dengan 10. Bisa kok? Yang lain juga begitu, bisa kok? Bisa. Oke. Yang berikut itu tadi dimulai berhitung 1 sampai 5. Dimulai dari kelompok ini. 4, 5, 1, 2, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2. Oke, yang satu dan yang kelompok yang lain sambil kerja sambil dengar. Kami kelompok akan bekerja sama. Satu rata-rata Kang Martin mempunyai 4 orang anak, yaitu Eka, Dewi, Cio, dan usia keempat anaknya 23. Tahun 20
tahun 16 tahun. Yang keempat 10 tahun. Usia Pak Martin lebih tua 5 tahun dan usia mati. Jika usia Bu Martin 47 tahun, maka rata-rata usia keluarga Pak Martin dapat ditentukan dengan menggunakan rumus tradisi. Demikianlah penjelasan usia tersebut. Diketahui usia Pak Martin 47 tambah 5 sama dengan 2. Usia Ibu Martin 47, usia Eva 3, usia Dewi 20, usia Tio 16,